Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mandala. Kembali lagi bersama kami dengan bapak-bapak tukang gosip. Hari ini kita akan membahas berbagai kejadian atau berita-berita viral dalam seminggu terakhir ini. Kita akan membahas soal penyematan gelar kehormatan kepada Raffi Ahmad ini kan. Honoris Causa. Jadi Raffi Ahmad ini diberi gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand. Tapi setelah ditelusuri oleh seorang netizen Indonesia yang lagi ada di Thailand, ke alamat kampus itu ternyata tidak ada, yang ada hotel. Berarti dapatnya di hotel. Mungkin tidur di hotel itu, beres check out langsung wisuda. Dan check out check in meren. Ya check out geus beres. Oh gitu. Mana check in monggo wisuda. Check in mah kakara daftar. Oh iya benar. Check in hitungannya daftar ulang berarti. Gimana Kang? Gimana Kang? Sebagai akademisi mungkin. Ya. Dengan penempatan. Kalau kalian nggak tahu ya, menurut data Kementerian Pendidikan, Indonesia itu membutuhkan sangat banyak dokter. Jadi kita tuh kekurangan dokter, rasionya sangat kurang. Jadi seharusnya itu memang harus didukung, kalau bisa diperbanyak. Bahkan kan kalian pikir ya, itu kan ketemu universitasnya di hotel ya, menunjukkan sekali kualitas Indonesia teman-teman. Memang kita tuh bagus sekali di yang namanya ya pariwisata. Cocok kan sama Raffi Ahmad tuh paling pas, makanya harus didukung. Kalau bisa diperbanyak, banyakin yang ada di Iya betul. Saya tuh kan nggak kuliah, dokter tuh minim harus S berapa sih? S2, S3? S3. Oh S3. Maksudnya jauh-jauh ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Kenapa nggak daftar BINUS aja gitu? Atau Unikom atau ITB ya? Enggak, kurang gengsi dong. Oh, ini kan di luar negeri. Katanya kan universitas punyanya UN, PBB. Pak Guntur sendiri S3 beliau. Oh gitu, berarti bapak dokter juga? Betul. Di Jepang S3-nya. Oh gitu. Pasti tidur di hotel juga. Oh berarti di sana wisudanya di hotel juga ya? Iya. Kebetulan nama saya juga Raffi Ahmad sih. Kalau kemarin Kang mendapat gelar doktor ini berapa lama Kang? Iya berapa tahun dibutuhkannya? Saya 3 tahun di sana butuh studinya. Makanya begitu saya dengar Raffi Ahmad dapat dokter honoris causa, luar biasa cepat kan? Iya betul. Bahkan yang paling hebat itu bahkan form pendaftaran buat masuk kampusnya pakai Google Form. Iya betul, karena kampusnya full online. Inovatif. Saya tuh kan bingung, maksudnya tuh kan dia tuh udah terkenal segalanya punya, fungsinya gelar dokter tuh apakah menjabat ke daftar ke pemerintahan atau hanya sebatas iseng aja gitu maksudnya tuh. Calon menteri. Iya, Ya kan, maksudnya kan kalau udah terkenal mah ya udah aja gitu kan ya. Justru karena terkenal bisa dapat itu. Ya, kalau nggak terkenal ya ikut open mic ya banyak. Tapi tadi saya bilang ada penjelasan yang mengatakan bahwa kampusnya itu full online, semuanya kuliahnya. Oh. Jadi masuk akal, nggak ada kampusnya fisiknya. Tapi ada nggak? Jadi yang- cuma online aja. Di hotel itu cuma ikut nge-wifi aja kayaknya. Tapi ini ada penjelasan dari Deputi Legal Affairs UIPM Helena Patirena menegaskan jika UIPM sudah terdaftar dan diakui. Penelusuran dari Webometrics, University Ranking dan lain-lain. Berdasarkan penelusuran keempat situs tersebut tidak ditemukan data terkait Universal Institute of Professional Management UIPM. Terus berdasarkan dari laman resmi UIPM ngakunya udah terakreditasi, padahal belum. Itu tuh ada istilah profesionalnya. Ini konaah namanya tuh. Apa tuh Pak? Rendah hati. Oh. Wah, udah diakui internasional, ngapain lah, nggak butuh diperingkat-peringkatin. Semua orang udah tahu kan, yang nomor satu kan relatif ya. Yang penting lulusannya bagus. Raffi Ahmad nggak mungkin dong, Raffi Ahmad apal kampusnya nggak. Luar negeri. Iya. Apalagi kampusnya kan banyak ya katanya, nggak cuma di Thailand, ada yang di Amerika. Iya, Di Amerika pas ditelusurin sama netizen tuh katanya di ruko ya. Iya bukan, yang ada yang di kantor apa namanya? Kantor virtual. Kantor virtual. Kantor virtual. Masa depan Masa banget depan. kan? Masa depan Maksud kantor banget. virtual tuh kantornya nggak ada? Atau gimana? Satu kantor buat semua. Oh, kayak SCTV tuh ya? Iya.
Satu untuk semua. Jadi si kantornya bisa disewa sama siapa? Oh, multifungsi gitu ya. Multifungsi. Kayak bisa jadi lapangan futsal juga gitu. Itu memang mendukung program masa depan. Betul. Metaverse namanya. Tapi mungkin Raffi Ahmad mengejar gelar ini untuk masuk ke kabinetnya Pak Prabowo. Karena kan sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden. Prabowo Gibran akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Tapi yang jadi pertanyaannya dilantiknya di mana kan? Kan harus pelantikan presiden harus di ibu kota negara nih. Ya itu di online. Di mana? Sedangkan ibu kota negaranya belum ada ini. Kuliah aja bisa online, masa pelantikan nggak bisa online lah. Kan udah jadi IKN. Tapi kan belum diresmikan secara undang-undang. Oh. Wow. Sedangkan Jakarta sudah dicabut undang-undang ibu kota. Udah. Kata Pak Jokowi juga itu kan keputusan rakyat. KN itu. Kira-kira dilantiknya di mana nih? Nggak tahu gedung serbaguna. Di gedung santai. Tapi meskipun dimanapun dilantiknya, saya harap nama-nama kabinetnya jangan ada orang ordal lah. Jadi kayak sesuai kapasitasnya ada gitu, sesuai kemampuannya gitu kan ya. Kabinet Second. Zaken. Saya kan dengar Apa artinya Pak? Apa Pak? Zaken, saya juga nggak tahu sejujurnya. Tapi katanya kan itu ditunjuk berdasarkan kapabilitas. Cuma kan nggak dijelasin ya kapabilitasnya apa ya? Iya. Bisa banyak kan? Iya, pas Kapabilitas sebagai ketua partai, sebagai ketua ormas, ada pendukung. tim pemenangan, Tapi ketua projo. Kan nggak jadi. Iya, menterinya tuh lebih banyak katanya. Ya, Kabinet Prabowo. karena akan ada beberapa kementerian yang akan dilebur dan baru dibentuk. Oh, direcah gitu ya, jadi Iya. banyak gitu. Tapi kemarin dari beberapa calon kabinet ada beberapa nama yang diusulkan. Salah satunya Deddy Corbuzier. Gimana kan? Itu jadi menteri podcast atau apa? Bisa jadi. Atau belum menteri- tahu. Tapi salah satu nama yang dicalonkan adalah Deddy Corbuzier. Ya intinya nama jalankan yang pendukung beliau itu kan ya, maksudnya ada maksud tersembunyi kan ya dari situnya. Tapi beliaunya mengaku Deddy Corbuziernya bilang tidak tertarik dengan jabatan menterinya gitu. Padahal cocok dia, seenggaknya jadi menteri ini, Polhukam, polisi, hukum dan HAM. Betul. Iya, Kenapa karena udah pengalaman somasi kan. Oh iya benar ya. Banyak orang-orang yang datang ke sana disomasi. Sama di penjara. Nanti Pak Jokowi yang dari Corbuzier saya undang ke somasi ya, siap ya. Beneran. Nah ini nih, rencana Prabowo untuk pembentukan beberapa kementerian adalah memecah kementerian yang sudah ada menjadi dua. Contohnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan jadi dua kementerian yang berbeda. Jadi ada Kementerian Pekerjaan Umum, ada Kementerian Perumahan Rakyat. Gitu deh, gimana deh? Oh jadi ya mau dipecah jadi berapapun asalkan efektif. Cuman yang jadi takutkan menurut saya pribadi adalah dikit-dikit anggaran gitu. Jadi kayak takutnya tuh anggarannya bengkak, yang menderitanya rakyat yang harus bayar pajaknya gitu. Menurut saya pribadi gitu sih. Ya kan kalau bikin perumahan harus yang beli orang yang kerja. Oh gitu. Tapi ini ada hubungannya sama tapera itu enggak? Maksudnya dipecah-pecah gitu. Waduh, kejauhan. Kejauhan ya. Tapi kan dengan penambahan menteri otomatis anggaran nambah. Iya. Asal saya diajak jadi menterinya saya setuju aja sih. Saya dukung. Tapi dapat membebani APBN nantinya. Iya, karena Iya. makin banyak. Demi Indonesia Emas 2045, Iya, Indonesia harga mati. Indonesia Emas itu ditambahin C sebenarnya. Indonesia apa? Emas. Cemas. Tapi ini kan banyak respon masyarakat juga kan, katanya ngapain banyak juga, emang kerjaannya bakal bener gitu kan ya, karena yang belum sebelumnya aja masih banyak dipertanyakan juga. Mungkin dengan ditambahnya menteri berkaca di zamannya Pak Jokowi. Oh. Iya, karena kan kemarin pas zaman Jokowi semua urusan menteri diurus sama Bapak. Oh iya. Oh. Jadi masuk akal ya, Iya. karena sekarang beliau nggak masuk kabinet. Betul. Oh, jadi mungkin salah satu tujuannya aja saya bener nggak kepikiran dia bener serius. Setara 15 orang, Iya, wajar harus ditambah. Harus kita Biar dukung. nggak ada job desk yang double gitu ya. Nggak ada. Jadi menteri yang sekarang mungkin kapabilitasnya nggak ada sekuat Pak Luhut mungkin. Jadi Iya harus benar. ditambah. Tapi sadar gak dulu Pak Luhut rambutnya sempat putih semua. Iya. Tiba-tiba muncul lagi udah hitam lagi. Dipikok. Itu kan tidak boleh dalam Islam ya. Kan beliau Katolik jadi
Terus apa? Ya selalu udah kepalu tuh menteri segala menteri kayak avatar pengendali angin, air, api. Termasuk Mengendali virus tanah air. Nah, itu. Semuanya bisa. Iya, dia mengendalikan tanah, mengendalikan air, mengendalikan api. Mengendalikan COVID. Ya kan tanah, air, sungai. Ngomong soal luar negeri, Nah, tiba-tiba ngomong ke luar negeri ya. ya nggak apa bridgingin ke sana. Baru-baru ini Iran menyerang Israel dengan beberapa rudal. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk Iran. Ya, karena saya kesal banget ke Israel, Free Palestine pokoknya mah. Free Palestine. Pertanyaannya kenapa harus Iran yang rudal? Arab Saudi kemana? Ya Arab. Sibuk ngurusin umroh mungkin. Iya, sibuk nonton Ronaldo di Al Nassr. Tapi itu keuntungan buat Indonesia. Apa contohnya? Kan Indonesia akan berlaga di Piala Dunia lawan Bahrain. Oh, Oh, Jadi lagi kacau Indonesia kan. Bisa. kamu ngomong bobolnya banyak gitu ya. Tapi kan meskipun namanya perang ya ada sisi negatifnya juga kan. Takutnya tuh ke ekonomi global tuh jadi anjlok, jadi harga dolar tuh naik gitu. Meskipun saya senang Israel dibombardir, tapi kan jadi maksud Anda dolar dikendalikan oleh Yahudi? iya pasti. Ya takutnya kan ke minyak bumi naik, kayak harga bensin naik gitu. Jadi kayak seandainya perang ini lebih baik di stop aja, mending damai aja. Kan fungsi PBB itu mendamaikan antar negara gitu ya. Jadi PBB-nya lagi sibuk sekarang. oh sibuk perang juga Pak ya. Bukan wisudain Raffi Ahmad. Ya tadi apa UIPM tadi itu kampus PBB ternyata. Betul. Iya, betul. Iya lagi sibuk, makanya PBB sekarang lagi nggak bisa banyak. Wisuda Raffi Ahmad berat, followernya berapa ratus juta itu. Sepenting itu kayak. Gak boleh sembarangan, itu toganya juga kan. Iya. Mungkin alasan toganya. Desainer khusus mungkin itu dibikinnya oleh Ivan Gunawan kan. Kita nggak tahu gitu. Iya benar. Tapi mungkin alasan Iran nyerang Israel bukannya Balas dendam, balas dendam. yang meninggal itu siapa sih? Yang Hizbullah. iya, entah itu salah satu mungkin faktornya gitu. Cuman saya sarankan Amerika jangan ikut-ikut sih, karena kan Amerika tuh pengen ikut nimbrung gitu kan. Dia tuh kan terkenalnya dengan jual senjata gitu, jadi dia tuh butuh perang buat senjatanya laku gitu. Setahu saya gitu sih. Nah, tapi anggarannya gede juga. Ya asal jangan pakai anggaran Prabowo Gibran aja. Dan anggarannya dikirim ke Israel. Oh gitu. Nggak Amerika ya? Pokoknya setiap burger yang kita makan dari McDonald itu jadi peluru Israel. Oh, maka itu kalian belilah di Debesto. Ada ayam. Cintai produk-produk lokal. Gitu. Setiap donat Dunkin Donat itu jadi bolong, Iya benar. Oh, melubangi ya? melubangi tembok-tembok warga Palestina. Gimana Pak tanggapannya? Iya Pak. Saya jelas mendukung serangan itu. Cuman yang saya sayangkan sebenarnya secara hasil mungkin bisa dibaca di berita bahwa serangan itu relatif tidak menewaskan siapapun. Oh Gimik mungkin. Enggak, jadi serangan rudalnya itu masuk ke Israel, tapi tidak ada korban jiwa. Korban jiwanya satu, warga Palestina. Kan saya jadi bingung ya. Maksudnya kita semua mendukung penyerangan ke Israel dengan harapan supaya itu menjadi pemicu bahwa Palestina merdeka. Iya betul. Kok ada impostornya tapi? Kan jadi curiga nih. Makanya menurut saya sih serangannya harusnya ganti sih, nggak lagi serang rudal. Komen jahat netizen. Nggak mempan itu Iron Dome, nggak mempan. Indonesia banget. Kita tuh bisa berkontribusi di sana. Batasan komentarnya dibatasi ya. Itu pertahanannya gitu. Tapi ada video viral si Prime Minister Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dia lari ketakutan terbirit-birit di dalam bunker itu. Ketika Iran menyerang dia lari ketakutan gitu. Gimik apa? Nah, saya takutnya gimmick gitu. Karena target utamanya dia sih yang pemicu perang itu yang. Tapi kemarin pas sidang PBB banyak yang walkout katanya. Oh, yang dia dia pidatonya. Tapi sebenarnya tindakan walkout itu salah tahu. Karena begitu saya baca ya, katanya di sidang PBB itu si Netanyahu sebenarnya bilang pas sidang itu bahwa dia akan menyerang Lebanon pas sidang itu. Karena semua walkout dianggap semua setuju. Termasuk Indonesia. Jadi salah.
makanya biasakan mendengar sebelum keluar. Aduh. Karena kalau mendengar, kalau kita kesal bisa didegungkan sih karena dia Balik. Minimal kan kalau kita dalam bisa di-hackling kan. Playboy. Iya betul. Kalau nggak mic-nya matiin. Israel Di itu, sana nggak ada Pak Ibu yaitu. Iya. Israel itu kayak komika-komika yang baru belajar. Oh gitu. Banyak ngebom. Oh. Gitu, jadi Libanon juga dibom kan. Sekarang Pak Jokowi mengarahkan untuk penarikan WNI dari Lebanon. Oh ya, takutnya warga kita kena korban di sana. Ngomong-ngomong soal luar negeri lagi nih, ada yang lagi rame nih kasus P Diddy. Oh, yang pelecehan itu ya? Iya, Katanya. dia hip hop rapper besar gitu, dan suka bikin white party namanya. Maksud white party itu apa? Pesta putih, jadi semuanya pakai baju putih. Oh. Bukan nggak pakai baju. Bukan nggak pakai Oh, baju. kirain Pak. Iya. Ternyata di pesta itu banyak yang dibius terus dilecehkan gitu. Putih Oh, bener. kayak dikasih Iya. minuman gitu ya? Ya dikasih minuman, dikasih obat. Di antaranya konon Justin Bieber. Dipakai juga si Justin Bieber tuh. Apanya? Sama si Didi. Iya, dipakai buat jadi Grab gitu. Tadi mau cek kan itu enggak gitu. Makanya suaranya bagus kan Justin Bieber. Karena di apa? Banyak artis-artis besar yang bersahabat dengan PDD ini. Ternyata Jennifer Lopez, Jay-Z, User. Tapi untuk saat ini ada tindakan hukumnya nggak? Misalnya PDD ini dipenjara atau dikebiri gitu. Total udah ada 3.200 tuntutan hukum. Sudah dimasuk ke ranah hukum. Ya udah, jadi ini untuk saat ini ada di kepolisian gitu ya, tidak bertindak bebas gitu. Udah ya. ditangkap. Dan salah satu korbannya katanya anak usia 9 tahun. Waduh. 3.200 tuntutan hukum. Itu selama berapa tahun itu? Kasus selama berapa tahun? Sekitar 2009 kayaknya. 2009 kan berarti Waduh, lama banget. 15 tahun ya? 15 tahun. Kalau 3.015 tahun, berarti kan per tahun ada berapa? Ada sekitar 200 kasus. Nah, Sehari 2 kali loh itu. 2 hari sekali loh itu. kayak mandi ya Pak ya? 2 hari sekali party putih. Gak aneh untuk orang kaya party tiap hari itu sebenarnya. Peristiwanya sama mirip dengan pemicu revolusi Prancis, Pak. Pada saat itu kerajaan Prancis, putrinya itu Marie Antoinette, dia tiap malam party di istana, setiap malam bikin rakyat Emosi ya. iri gitu, lagi susah-susahnya gitu lagi ya. susah-susahnya, lagi krisis, lagi miskin, ini party tiap hari gitu. Dan tiap hari dia pakai dress baru, sepatu baru, segalanya baru. Dari uang rakyat itu. Dari uang. Jet pribadi baru. Curiga tuh, jangan-jangan kalau dulu udah ada jet pribadi itu kayaknya dulu. Bisa jadi. Iya. Jangan-jangan dia nikah sama anak presiden, bukan ya? Anak raja. Oh, anak raja. Lebih tinggi berarti. Raja Jawa. Raja. Lagi ke masalah tadi yang apa rapper itu siapa namanya? PDD. Nggak, maksudnya kan dari 2009 gitu. Kenapa diusutnya sekarang itu jadi pertanyaan Kan saya. baru ketahuan. Oh, baru ketahuan jadi. Baru ada yang melaporkan. Oh, enggak, kenapa sebelumnya nggak ada yang ngelaporin, apakah disogok pakai uang atau gimana, atau dia tuh kuat banget sih hukumnya ini, nggak bisa saking nggak bisa Iya dong, dihukum. iya. Teori konspirasinya adalah beliau salah satu apa namanya? Kayak orang penting gitu gimana? Elit global. Oh. Elit global jadi kuat. Temannya Nah, Mas Char. iya, karena sekarang sudah mau bergeser katanya. Jadi dia mau disingkirkan, diganti dengan orang baru. Jadi si kasusnya di Di-up lagi up gitu lagi. ya. Ini secara teori konspirasi. Iya, itu teori konspirasi itu benar sekali ya. Tidak mungkin kan, tidak mungkin kasus ini dinaikkan gara-gara ingin mengalihkan perhatian dari kasus Israel Palestina. Iya, benar. Gak mungkin kan? Iya, pengalian Itu- isu ya. Pengalian isu dunia itu jadi berpalingnya ke sana, bukan ke Palestina. Itu gak mungkin Iya kan? benar, nggak mungkin. Atau mungkin aja. Elit global ini berarti saat makin segini kayaknya makin banyak ini ya pergolakan ya semenjak ini Rangga Sunda Empire meninggal. Iya betul. Itu sebetulnya beliau Rangga tuh meninggalnya keduluan, kecepatan gitu. Iya. Dunia tatanan dunia tuh belum Dan membaik. belum ya. membaik, dia sudah meninggalkan itu. Dulu kita menganggap dia gila ya. Ternyata dia bener loh. Kita yang gila sekarang. Tapi saya berharap dari kasus siapa sih rapper itu? PDD. PDD itu ibaratnya semoga
jera kalau bisa dihukum mati atau dikebiri sih, karena kan takutnya ada korban-korban lain juga di luar sana yang namanya jadi DPI yang namanya jadi PDD gitu. Tapi katanya artis Indonesia juga ada yang mau hampir terjerat. Oh, sampai ke Indonesia Iya. juga bisa ya? Agnes Agnes Monica. Mo. Agnes Mo sempat ditawarin. Oh, dia tuh kayak bisa ke cewek, bisa ke cowok gitu. Iya, Disebutnya apa sih? Ya semua ACDC. biseksual, CDC. biseksual, pedofil, Biseksual. pokoknya ke anak kecil juga. Hawuk ya bener. Fleksibel ya. Kira saya tuh ke cowok doang, ternyata ke cewek juga bisa. Ya saya nonton tuh. Jadi Agnes Mo dia kan di Hollywood domisilinya. Dia sempat ditawarin, tapi ditolak. Buat apa? Karena saya itu punya agama, saya bertuhan, saya beriman. Jadi saya menolak itu. Tapi orang ini good looking gak sih? Soalnya saya kurang update PD apa ada Kulit IG. hitam, kulit hitam. Tapi dari situ kita belajar ya. Oh, kulit hitam. Emang orang baik tuh nggak selamanya sukses ya. Kadang-kadang jadinya kan artis book jadinya kurang terkenal. Kurang terkenal iya. Ya, karena lurus. Memang orang lurus di Indonesia kan agak susah ya. Kalau yang lurus tuh jarang berhasil. Iya. Biasanya kayak yang lurus kan sekarang nganggur. Iya. Ya kita doakan semoga timnas lawan Bahrain bisa menang. Iya, karena bisa kita bisa tuh lolos bangga. Piala Dunia. Bisa timnas lolos Piala Dunia gitu Betul. ya. Kapan lagi kita sombong sedunia gitu ya. Prediksi Andi seperti apa nanti lawan Bahrain? Saya berharap realistisnya imbang sih ya. Kalau nggak menang 1-0 gitu. Karena kan Bahrain itu bisa dikatakan negara salah satu terkuat juga di Asia gitu. Jadi berarti mah jangan terbantai gitu. Kita jangan jumawa karena kita masih belajar untuk menjadi kompetisi di internasional. Menurut saya seperti itu. Pemain siapa yang Andi unggulkan dari Indonesia? Pemainnya Yang bakal ini ngegolin nih nanti kayaknya. ibaratnya mah siapa sih? Stroke siapa striker? Kalau stroke dirawat mas, nggak main bola. Itulah yang aku lihat. Stroke itu biasanya kalau udah pensiun. Main belum. Stroke apa ya? Siapa striker siapa? Struik. Rafael Struik gitu. Kalau nggak pengen itu ngagolnya back lewat corner kayak siapa Rizky Ridho gitu kayak suka main si pemain lokal gitu. Ya kita doakan lah semoga timnas Indonesia bisa menang, bisa Ya, maju amin. ke Piala Dunia lah. Ini prestasi buat kita semua. Iya. Intinya kita bisa sombong sama Malaysia nanti nggak masuk langsung Indonesia. Ya udah kita cukupkan segini. Iya. Kita bahas lagi minggu depan berita apa yang lagi viral minggu depan. Cukup sekian teman-teman. Sahabat Mandala jangan lupa tetap tonton terus Mandala TV dan baca koran mandala.com. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.